Sama seperti Kenzo, Pak Aditya pun juga nggak mau kehilangan Mutiara begitu saja. Melihat bagaimana baiknya Mutiara, meskipun terkadang Mutiara selalu bikin masalah di luar bersama dengan Kenzo, tapi ikatan batin antara dirinya dan juga Mutiara tuh nggak bisa lagi ditolak dan dihilangkan. Terlalu melekat, dekat, bahkan nyampe ke hati. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya bikin Pak Aditya pun juga merasa bersedih dengan apa yang terjadi. Ya udahlah ya, teman-teman mungkin bakal tahu juga kalau pada akhirnya hasil tes DNA antara Mutiara dan juga manusia ini nih, alias si Firman palsu, itu positif gara-gara Sandra yang manipulasi semuanya. Nah, tapi ternyata Pak Aditya tidak tinggal diam. Meskipun Pak Aditya pun juga orang itu kan sangat tepat janji banget ya. Karena sebelumnya pun juga bilang, tes DNA dulu. Kalau memang tes DNA-nya ini terbukti positif dan cocok, yaudah kamu boleh pergi. Tapi kalau enggak, kamu tetap di sini tinggal bersama dengan saya dan bekerja untuk saya. Nah, awalnya setegas itu, teman-teman. Tapi entah lewat mimpi, lewat pemikiran sekilas, atau bayangan Widuri yang muncul yang memperingatkan kalau Mutiara adalah anak kandungnya, entah ya. Tapi pada akhirnya bikin Pak Aditya pun juga nggak bisa berkata apa-apa, teman-teman. Ya, Pak Aditya ujung-ujungnya justru malah takut kehilangan Mutiara dan nggak bisa jauh-jauh dari Mutiara. Ya, hal ini tentu aja disebabkan karena tentu teman-teman, Pak Aditya ini tuh memang ibaratnya udah terlalu jatuh cinta sama Mutiara. Jatuh cinta sama kopinya, jatuh cinta sama masakannya, sikapnya, ikatan batinnya yang mana 4 hal ini aja, 4 hal nih, 4 hal ini aja tuh udah nggak bisa dipisahkan lagi antara dirinya maupun juga Mutiara. Mungkin teman-teman yang udah nonton 3 episode ke belakang pasti tahu banget gimana feeling, insting dan juga perasaan Aditya dan Mutiara tuh ketika mereka sama-sama rindu dengan Widuri. Udah deh, pecah banget adegan ini. Bikin sedih dan haru banget ya teman-teman. Nah, itu pun juga terjadi lagi. Apalagi karena gak mau kehilangan Mutiara inilah yang pada akhirnya bikin Aditya pun juga gimana caranya sama kayak Kenzo untuk mengulur-mulur waktu dalam tanda kutip supaya Mutiara gak benar-benar pergi. Nah, entah kenapa secara tiba-tiba Aditya pun juga justru malah mengajukan tes DNA kepada dokter supaya Aditya pun juga diperiksa DNA-nya bersama dengan Mutiara saking takut kehilangan Mutiara. Bayangin Pak Aditya sampai nekat melakukan hal itu, sampai nekat seperti itu hanya karena takut kalau pada akhirnya teman-teman nanti Mutiara ini bakal diambil sama Firman palsu bernama Kevin atau apapun itu. Sehingga saking takutnya diambil sama ayah palsu, Aditya pun juga mengajukan untuk dilakukan tes DNA. Ini saking takut kehilangan Mutiara. Dan kalau menurut Mimin ini sebuah hal yang sangat bagus dan sangat menakjubkan. Karena mau bagaimanapun juga, tentu teman-temannya Pak Aditya pun juga nggak mau kalau sampai Mutiara tuh kenapa-napa. Nggak mau Mutiara tuh jatuh ke tangan orang yang salah. Meskipun Aditya tahu kalau itu bakal bertentangan dengan semua orang, Rianti, Sandra, dan siapapun itu. Termasuk si Nunu. Tapi balik lagi, Pak Aditya tahu apa yang ia lakukan. Susah memang teman-teman ya. Maksudnya ketika perasaan tuh udah muncul, insting, ikatan batin dari seorang ayah kandung kepada anak itu memang gak bisa hilang. Ujung-ujungnya Aditya pun juga pada akhirnya selalu mengingat Widuri setiap melihat Mutiara. Dan coba ingat-ingat lagi, minum lagi kopi buatannya Mutiara, minta dibasakin nasi goreng terasi buatannya Mutiara, yang mana kenapa ini tuh kok Widuri banget nih? Ada apa sebetulnya yang pada akhirnya membuat Aditya pun juga yakin kalau Mutiara ini adalah seperti titisan dari Widuri ibaratnya teman-teman. Makanya Aditya sampai nekat melakukan hal ini saking gak mau kehilangan Mutiara dan saking gak mau Mutiara diambil sama orang yang bernama Firman palsu alias yang mengaku-ngaku sebagai ayah palsunya Mutiara. Bayangin, saking sesayang itu Aditya kepada Mutiara. Buktinya banyak. Bahkan ketika Mutiara pun juga mau awal-awal ngelakuin tes DNA kan sempat dimarahin tuh sama Rianti. Karena pakai duitnya Aditya, manfaatin Kenzo dan lain sebagainya macamnya. Tapi kan kita semua tahu Aditya justru malah membela Mutiara di depan si Rianti karena tahu siapa yang harus dibela. Bahkan Aditya sampai bilang beberapa hari yang lalu kalau yang sering bikin masalah di rumah itu bukan Mutiara
tapi adalah Rianti. Karena Aditya tahu Mutiara tuh adalah orang baik. Masalah yang datang kepada Mutiara beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu itu karena Mutiaranya pun juga apes aja. Sisanya ya udah, Mutiara mah ya emang Mutiara pada umumnya aja orang baik yang bekerja di rumah orang kaya. Sesimpel itu aja. Nggak ada maksud apa-apa. Karena kalau memang Mutiara jahat, semua orang pasti bakal benci sama Mutiara. Anak-anaknya pun juga pasti bakal benci sama Mutiara. Tapi kan buktinya enggak. Aurel sayang banget sama Mutiara. Kenzo pun juga udah mulai sayang. Cie, coba. Apalagi buktinya? Ya kan teman-teman, makanya hal inilah yang bakal terus coba untuk gimana caranya diperjuangkan oleh Pak Aditya supaya Mutiara nggak pergi dari rumahnya. Duh, ini tuh adegan cukup bikin terharu banget teman-teman, karena begitu ketika mengetahui hasilnya positif tuh sedih semuanya. Kok bisa ya positif, padahal kan secara logika kayaknya nggak masuk deh. Apalagi kan ayah kandung Mutiara tuh datang dari 20 tahun yang lalu. Kenapa baru datang sekarang tuh terus terpikirkan. Tapi ya perasaan yang pada akhirnya sedih dan harus merelakan, yaitu tadi berubah jadi gak percaya karena tahu apa yang terjadi teman-teman. Bukan bermaksud mungkin untuk bikin Mutiara tuh gak pergi sama ayah kandungnya dan lain sebagainya macamnya. Ya kalau Mutiara mah senang-senang aja. Ye, hasilnya positif nih. Ayo Pak, kita tinggal bareng. Kan Bapak udah nyiapin kamar nih buat aku. Seperti yang dikatakan oleh si Firman di episode sebelumnya. Tapi kan dari matanya Kenzo yang menangis, dari matanya Aditya yang berkaca-kaca, kan akhirnya gak bisa dibohongin juga. Ya ini tuh salah. Pasti ada penyebabnya. Bayangin loh, Pak Aditya sampai takut kehilangan Mutiara, sampai gak mau Mutiara pergi, saking udah sesayang itu sama Mutiara. Sedih loh teman-teman. Ya kan teman-temannya, makanya semoga aja Tuhan segera mempersatukan. Momen bisa segera mempersatukan supaya gimana pun juga caranya Mutiara bisa benar-benar tahu Aditya adalah ayah kandungnya. Dan juga semoga semuanya bisa terbongkar tanpa ada yang ngegantung sedikit pun. Kasian banget lah sama Mutiara teman-temannya dan juga Pak Aditya. Perasaan udah sama-sama kuat, takut kehilangan satu sama lainnya, tapi harus dihalangi karena hasil yang dimanipulasi oleh Sandra ini. Duh, kesel banget deh rasanya. Tapi semoga aja kedepannya kita bisa lihat Kenzo ngebantu Mutiara, Pak Aditya pun juga sama. Dan kalau perlu hasil tes DNA Pak Aditya dan juga Mutiara tuh benar-benar bisa keluar, supaya Aditya tahu dan Mutiara tahu kalau mereka berdua adalah anak dan juga ayah kandung. Wah, ini sih benar-benar gak sabar banget ya. Sayang banget nih episode sore ini gak tayang, tapi gak apa, besok bakal tayang kembali. Ayo teman-teman, siapa nih yang udah gak sabar melihat Aditya tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.